kita berdoa ya. Iya, Bu. Dan bernyanyi. Oke, Bu yang pimpin. Ada yang tahu betapa kita tidak bersih. Tahu. Satu, dua, tiga, ya. Betapa kita tidak sungguh bertanah air kaya dulu. Lautnya luas, gunungnya megah, menghidupkan itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, Gideon, boleh pimpin doa kita? Oke lah. Baca depan ya, ada ya. Mari kita satukan doa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, di mana di pagi hari ini Engkau mempersiapkan pembelajaran kami Bapa. Bapa, di mana Engkau memberkati ibu kami, Ibu Christine, di mana Engkau mengajar dan membimbing kami Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih, Adik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, topik kita pada hari ini adalah topik yang kedua, yaitu kita dalam mencegah kerusakan alam. Yang sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ini kertas. Ini kan telah dipakai, oke? Ini sudah dipakai. Apakah ini termasuk bisa disimpan atau dibuang? Bisa disimpan, bisa dibuang. Bisa dibuang. Kamu katakan disimpan. Kalau ini memang benar disimpan untuk apa? Untuk tempat penghapusnya. Untuk tempat penghapus. Ini tempat penghapus, ini penghapus. Apa memang masuk akal? Bisa. Kita udah pakai ini penghapus. Kita masukkan lagi. Terus apabila ibu guru kalian yang lain, mana penghapus? Dilihat-lihat nggak? Dilihat-lihat nggak mungkin lagi ada yang baru. Tentu kalau kita selesai memakai barang, pasti kita buang. Kecuali barang itu adalah yang barang yang kedua, yang barang yang bersifat kontinu, artinya barang yang bersifat berkelanjutan, seperti piring. Piring itu setelah kita pakai, pasti kita pakai lagi, betul? Nah, ini kertas yang telah didaur ulang dari sebuah pohon. Nah, ini sudah sampah. Kita buang lagi, dia pasti bisa dibuat jadi kayak gini, betul? Nah, jadi ini termasuk sampah atau barang yang bisa diulang lagi? Bisa diulang, betul. Tapi apabila bisa diulang, tentu kita buang kepada sampah. Jadi adik-adik, ini kan sudah termasuk sampah. Apabila satu orang membuang sampah, hanya sebiji saja. Contoh saya buang. Apakah ini sudah masuk akal? Ya. Sudah masuk akal, benar. Jadi apabila barang hanya satu orang saja sudah membuang sampah yang kecil gunanya, itu sudah merusak alam. Tentu adik-adik semua sudah tahu. Jadi sehingga pembelajaran kita adalah mencegah kerusakan alam. Jadi tujuan pembelajaran kita ini hari ini adalah supaya kalian semua adik-adik ibu pandai mengolah, berpikir kritis dan pandai mengenal pribadi yang sebagai generasi muda untuk menjaga alam di Indonesia kita. Jadi adik-adik, topik kita ada 3 pada hari ini, yaitu adalah topik yang pertama. Topik yang pertama, keindahan alam di Indonesia. Boleh minta 3 orang maju ke depan. Seperti Sylvia, Senca, dan Bruno, boleh maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Ini sudah 3 orang ya. Ini hanya mewakili teman-teman saja ya. Oke, ikuti ibu. Ikuti ibu. Kita keluar hari ini. Coba.
Sama pemandangan Bu. Ya, pemandangan benar, pemandangan. Disebut daun-daun berjatuhan. Oke, lanjut. Cecep, Ada pohon Ibu. pohon yang seperti apa? Pohon yang seperti ini Bu. Oke, Bruno. Sama Bu, ada pohon, ada bunga. Iya, benar. Yang kita lihat ini adalah salah satu bentuk alam, benar? Ya. Jadi, Selvi tadi melihat ada pohon yang berguguran, betul? Pohon yang berguguran pasti dia menjatuhkan daun, benar? Nah, apabila pohon yang menjatuhkan daun di tanah yang berserakan, ini termasuk hal yang sudah tidak lazim ya. Dan apa yang harus kita lakukan apabila daun-daun tersebut sudah berserakan dan memenuhi tanah yang di atasnya? Kita pungut, Bu. Kita pungut, benar. Kalau saya tadi melihat ada pohon, seperti pohon kelapa sawit. Lihat, pohon kelapa sawit itu bentuknya sepertinya dia di bawah gundul, betul? Apakah benar kalau apabila kita memotong pohon seperti tersebut, seperti itu, baik untuk lingkungan kita? Tentu tidak ya. Lihat kita keliling-keliling pohon kita, banyak yang gundul, banyak yang dipangkas, banyak yang sudah seperti tidak pohon yang melindungi udara polusi kita. Dan Bruno tadi mengatakan kalau lingkungan kita ini termasuk lingkungan yang bersih ya, karena kita sadar akan kebersihan lingkungan kita. Baik, oke, silakan masuk. Terima kasih adik-adik. Ya Bu. Jadi adik-adik kematian tinggal dan sehat dan kemudian kalau melihat kondisi alam kita. Jadi keindahan alam yang di Indonesia itu kita sudah mengetahui ya betul. Seperti keindahan alam yang termasuk di Danau Toba itu di tanah kita sendiri, tanah bata. Danau Toba itu termasuk keindahan alam yang di dunia. Karena apa? Karena seluruh dunia datang ke Danau Toba. Berdasarkan orang-orang negeri itu salah satu hal yang harus kita syukuri. Jadi kita harus apa? Kita harus melakukan apa apabila keindahan alam itu yang sudah di depan mata kita? Kita harus menjaga ya, tentu yang bersifat, tapi terutama kita harus menjaga, oke? Lalu yang kedua adalah topik yang kedua adalah apa dasar teologi dari pembelajaran kita? Semua buat kita? Bawa Bu. Oke, bagus. Coba dibuka Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Oke? Sudah dapat? Sudah Bu. Oke, sekarang kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lanjut Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranyah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang mendarat di bumi. Oke, lihat Kejadian 1 ayat 28, ada kata taklukkanlah. Menurut adik-adik Ibu, taklukan ini seperti apa? Apakah kita berkuasa untuk semuanya? Dan kita mempunyai egoisme? Tidak ya. Taklukan di sini artinya adalah kita berkuasa. Memang benar kita berkuasa, tapi kita untuk menjaga, memelihara, dan sadar untuk bagaimana kedepannya agar alam kita ini menjadi alam yang asri, alam yang berumur panjang. Jadi adik-adik, dasar teologis kita dalam mencegah alam ini tentu harus kita ingat, karena pada umumnya Tuhan menciptakan alam dengan isinya dengan sempurna. Dan kalian, adik-adik Ibu semua adalah suatu generasi yang harus menjaga, memelihara, kembali lagi memelihara serta mengolah bagaimana agar alam kita ini sehat, asri dan baik. Jadi tentu usia-usia kita sekarang ini udah pada kelas 10, udah ada 16 tahun, 17 tahun tentu. Jadi kita juga udah tahu bagaimana tanggung
lagi. Oke, Kristel, kamu kan tinggal di mana, Dik? Alamatnya Iya, aslinya ya aslinya. Sidikalang. Sidikalang. Di Sidikalang itu apa tempat yang paling ciri khas yang bisa kita lihat tentang alam? Deterjen Bu. Apa? Deterjen Bu. Oh, Iya ada Bu. oh iya ya. Di situ masih aman ya? Aman Bu. Tentu. Jadi kalau memang aman, apa yang mesti lakukan agar bagaimana lingkungan kita itu, alam yang ditempati oleh Kristel itu baik dengan adanya. Jauh apa yang kamu lakukan? Kita harus menjaganya Bu. Misalnya kan, misalnya kita mau makan yang berbungkus, Oke. kita tidak boleh membuangnya Bu. Kita harus membuangnya ke tempat Iya, sampah. benar, Kristel, benar. Dia sadar akan dirinya, dia membuang sampah dengan pada tempatnya dan tidak sembarangan. Daripada itu, ibu ingin membuat challenge kepada kalian semua, adik-adik ibu. Ada tiga kelompok. Ini metode gamble slam, oke? Jadi kelompok 1 kamu, kelompok 2 kamu, dan kelompok 3 kamu. Jadi satu baris saja ya, oke? Ini ada lem. Jadi masing-masing satu kelompok dia menempelkan tunggu ya. Masing-masing kelompok membukukan pertanyaan dengan jawaban. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mengerti kan? Ada yang kurang. Jadi kelompok 1 itu ada 4 pertanyaan. Dengar, itu ada 4 pertanyaan. Hubungkanlah pertanyaan dengan jawaban. Seperti itulah selanjutnya, oke? Mengerti? Bagaimana? Bisa mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Speedon kita hanya 1. Yaudah, kelompok 1 duluan ya. Kelompok 1, lanjut kelompok 2. Karena ini kan lemnya hanya 1, speedonnya hanya 1. Oke, lanjut. Geraklah kelompok 1. Kelompok 1 bisa langsung dua-dua maju, bisa. Nggak usah berganti-ganti ya. Ini kelompok 1 deh. Ini kelompok 1. Dilengketkan. Iya, dilengketkan. Dihubungkan ya, sejajar ya. Ayo cepet. Kita kasih waktu berapa menit? 5 menit? 3 menit? 1 menit? 1 menit? 1 menit? Ayo. Ini pertanyaan kedua. Ayo, 1 menit tahu. Oh, kita hitung aja lah ya. Udah selesai 1 menit. Dari 10 ya. 10, 9, 8, 6, 5. Oh, berhasil. Lanjut kelompok 2. Ayo sini. Apakah jawabannya benar? Kalau salah gimana ya? Apa ya? Gimana yang kita kasih ya? Asik-asik nyanyi. Bukan nyanyi dulu, dia kasih bintang lain loh. Ulang, Bu. Kau Dimas ya, nggak boleh kayak gitu ya Dimas. 5, Bu, dengan tadi. Ayo. 1. Toko. 10, 9, 8. Ini pertanyaannya. 7. Cepat sini. 7. 5. Mana kawan-kawannya?
Mari kita lihat apakah benar atau tidak. Mana sini dong? Oh, ini sini ya. Oke, silakan duduk. Duduk dan duduk. Kita lihat kelompok 1. Apakah benar atau tidak? Tolong kameramen sedikit. Pertanyaan, siapakah yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam di Indonesia? Jawabannya salah. Mereka mengatakan merusak alam berarti merugikan selama manusia. Padahal pertanyaannya siapa ya Pak? Berarti salah. Nomor 2, jika Yesus mengajarkan kasih kepada sesama, apa hubungannya dengan menjaga lingkungan? Salah. Tidak, tetapi untuk perlindungan. Salah. Tuhan mengatakan jika Yesus mengajarkan kasih kepada sesama, apa hubungannya dengan lingkungan? Mereka mengatakan tidak, padahal tidak berhubungan, betul? Jadi salah. Nomor 3. Apakah menikmati keindahan alam tanpa peduli kelas target alamnya sudah cukup sebagai bentuk syukur pada Tuhan? Tidak, karena tetap mencerminkan kebesaran Tuhan dan tugas manusia. Oke, benar. Indonesia kaya akan keindahan alam, tetapi banyak orang yang merusaknya. Apakah berarti keindahan itu sia-sia? Tidak, karena rasa syukur. Apa nih keindahan satu? Nggak masuk akal. Salah. Kelompok 2 ya, lihat ya. Berarti mereka benar. 1. Kelompok 2, jika Anda membuang sampah ke sungai tetapi sampah itu benar. Mana yang lebih baik, menebang 1 pohon untuk kebutuhan? Benar. Jika 1 orang membakar sampahnya, dampaknya kecil. Tidak, karena jika benar. Lebih baik menggunakan kendaraan. Oh iya, benar. Oke, soalnya kelompok 3. Betul. Kelompok 3 ini meski 2 orang bisa ya. Nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Jadi ini kan kita lihat dari kerjasama tim. Walaupun mereka mendapat nilai yang tinggi, tentu kita tidak boleh memandang rendah. Ya kita kasih sama support dong. Nggak apa-apa, kita coba lagi, benar? Oke. Jadi udah tahu ya tanggung jawab kita sebagai pribadi manusia itu tentu menjaga alam. Karena alam itu adalah bagian dalam hidup kita. Jadi kita jadi kesimpulannya, apakah ada yang membuat kesimpulan? Tidak ada. Oke. Kesimpulannya adalah tanggung jawab kita sebagai manusia adalah salah satu tanggung jawab untuk menjaga alam. Karena apa? Alam yang telah diberikan Tuhan itu memang harus kita tanggung jawabkan. Kau diberikan nafas kehidupan, tentu kau mengusahakan bagaimana kau hidup sebagai manusia yang baik, oke? Namun, menjaga kerusakan alam ini tidak hanya kamu, tidak hanya adik-adik ibu, bukan. Tidak hanya tempat sampah, bukan hanya itu, bukan. Tapi tentu setiap manusia ikut berperan. Namun pada intinya adalah karena kalian sudah sekolah minggu, gereja juga turut mengajarkan kita bagaimana mencegah kerusakan alam. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Jadi sekian materi pembelajaran kita. Kita tutup dengan doa.